Halo guys, halo everyone. Kali ini gue ingin membawakan sebuah review untuk kalian. Dan kali ini gue ingin mereview salah satu game lokal yang jadi salah satu game terbaik yang gue mainin di tahun ini, yaitu Potion Permit. Dan sebelum gue membuat review ini, gue udah sempat terjun dulu untuk mencoba versi demonya. Dan gue akui, ekspektasi gue semua terbayar dengan kepuasan ketika gue memainkan versi fullnya. Gue seneng banget game ini at least nggak membuat gue kecewa, karena apa yang ada di imajinasi gue terimplementasi dengan baik di game ini. Tentu walau ekspektasi gue bisa dibilang terpenuhi ya, tapi tetap aja ada beberapa kekurangan yang gue rasakan dari game ini. So mungkin tanpa berlama-lama, ayo kita mulai review gue untuk Potion Permit ini. Potion Permit adalah sebuah game simulasi plus RPG yang dikembangkan oleh Massive Media di bawah naungan P-Cube yang dirilis pada tanggal 22 September 2022 kemarin dan tersedia di berbagai platform seperti PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X dan juga S, Nintendo Switch dan juga pastinya PC. Di game ini, kita akan berperan sebagai seorang alkemis atau bisa kita sebut sebagai seorang ahli kimia yang datang dari perkotaan ke sebuah desa bernama Moonbury. Desa Moonbury ini bisa dibilang adalah desa yang terbilang primitif ketika berbicara soal masalah medis dan juga obat-obatan. Faktor yang menyebabkan itu adalah ternyata desa Moonbury ini pernah mengalami suatu musibah yang disebabkan oleh seorang ahli kimia yang juga berasal dari perkotaan di masa lalu. Dan tentu di sini kita sebagai karakter utama harus membuktikan bahwa kita tidak akan melakukan hal yang sama. Kita bakal berusaha untuk diterima oleh para masyarakat, membantu para warga Moonbury ini dalam masalah medis, dan pastinya memajukan dunia medis dan obat-obatan di desa Moonbury ini. Oke, di awal game kita bakal diberikan kebebasan untuk mengcustom karakter yang akan kita gunakan di game. Kalian bisa memilih gendernya, warna rambutnya, warna pakaian, bahkan kita juga dibebaskan untuk memberikan nama pada karakter yang akan kita gunakan. Dan ini adalah fitur yang gak gue ekspektasikan di game ini. Tapi justru ini langsung bikin gue excited untuk memainkannya. Karena mungkin gue juga adalah player Sims yang benar-benar suka dengan apa yang disebut customize karakter. So di poin ini gue bilang good job lah untuk developernya yang ngasih kebebasan ke playernya untuk berkreasi sesuka mereka. So pada intinya game ini bakal membagi dinamika gameplay ke dalam dua bagian, yaitu bersosialisasi dan membangun reputasi yang baik dengan para masyarakat, serta bertarung dengan para monster yang ada di area luar dari pedesaan. Jangan lupa di awal gue sempat menyinggung bahwa game ini bukanlah game murni simulation, tapi juga ada elemen RPG di dalamnya. Sekarang kita bahas tentang desain dunia dan environment-nya. Ada beragam NPC yang bisa kita temukan di dalam game ini, mulai dari wali kota, penasehat, tukang kayu, dan sebagainya. Para NPC di sini juga bakal dibekali dengan gaya dialog mereka masing-masing, dan interaksinya juga dikemas dengan gaya retro klasik berbasis statis dan tanpa suara. Tapi justru ini adalah salah satu aspek yang cukup gue suka di game ini. Kita juga bakal disuguhkan fitur social meter dan gift system ketika berinteraksi dengan para NPC. Dan ini juga cukup gue suka karena relate banget dengan gue yang notabene suka mainin game-game macam begini. Tapi yang gue kurang seret adalah gift systemnya yang menurut gue kurang menantang. Karena setiap NPC hanya bisa diberikan satu hadiah yang sama, dan ini membuat intensitas gameplay kita berkurang. Memang jika dilihat secara positif, tentu ini akan memudahkan kita karena kita tidak harus memikirkan spesifikasi khusus untuk tiap NPC yang akan kita berikan hadiah berdasarkan hobinya, kebiasaannya, atau mungkin kegemarannya. Tapi di sisi lain, seperti yang gue bilang tadi, karena kita tidak akan memikirkan resiko tentang spesifikasi hadiah yang diberikan, sehingga sistem gift ini bakal terasa kurang diperhatikan dampaknya. Karena sistem gift di sini bakal menaikkan social meter kita dengan para NPC itu lebih cepat. Jadi kalau kalian mau progress relationship dengan para NPC lebih cepat, ya sistem gift lah jawabannya. Dan untuk masalah romance, tenang, sans. Game ini juga membawakan fitur itu kok. Kita bisa memilah-milih, total ada 6 NPC yang bisa kita jadikan ayang-ayangan, pujaan hati, keinginan daging, atau whatever you say di game ini. Tapi tentunya kita harus menuhin dulu social meter dari NPC yang akan kita incar. Ada juga beberapa fitur kecil yang gue cukup nikmati di game ini. Mulai dari memancing, main game di arcade center, memasak, mendekorasi ruangan kita, dan juga sampai ke magang kerja di berbagai tempat. Dan daripada berfokus pada bertani layaknya Harvest Moon, kita justru di sini bakal berfokus untuk mengurus klinik perawatan kita. Mengingat ceritanya di sini kita sebagai karakter utama adalah seorang ahli kimia.
Dan gue juga suka bagaimana gameplay ketika kita mengurus klinik ini dikemas. Pertama tentunya para pasien bakal menyampaikan dulu keluhannya apa, dan kemudian bakal kita analisis dengan sebuah minigame. Dan setelah itu, informasi potion yang bisa menyembuhkan keluhan dari para pasien bakal muncul. Dan tentu setelah itu kita harus meracik potion yang sesuai dengan keluhan dari para pasien. Dan disinilah genre RPG-nya terlihat. Dimana untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meracik potion-potion ini, kita harus cari di perhutanan yang ada di sekitar desa. Kita bisa mengambil berbagai macam material yang ada di sekitaran hutan, dan bakal ada monster-monster aneh dan juga binatang buas yang bakal menghalangi kalian. Apalagi di game ini juga punya stamina system yang pastinya membuat kita tidak bisa grinding semau kita. Tapi kalau kalian memang adalah seorang penggrinding handal, game ini bakal memberikan opsi alternatif, yaitu memakan makanan yang bisa merestore kembali health kita dan juga stamina kita. Dan setelah kita mengumpulkan bahan-bahannya, kita bakal diberikan sebuah minigame ketika kita bakal meracik potion-potion ini. Semakin ribet keluhan pasiennya, maka akan semakin kompleks pula minigame pada saat meracik potion-potion ini. Tapi gue benar-benar menikmati minigamenya karena dikemas dengan sederhana tapi seru. Dan setelah kita selesai meracik potion, barulah kita memberikan potion tersebut kepada pasien. Dan di sini para pasien juga punya satisfaction system atau sistem kepuasan terhadap pelayanan kita kepada mereka. Jadi pastikan untuk mengobati mereka tepat waktu. Dan setelah kita mengobati mereka, kita juga bakal mendapatkan gold yang bisa kita pakai untuk upgrade equipment kita, membeli makanan, atau bahkan mengupgrade rumah dan juga klinik kita itu sendiri. Di game ini kita juga bakal ditemani oleh seekor anjing yang bisa kita beri nama sesuka kita. Dan punya gue namanya Jenggo by the way. Dimana kita bakal diberikan fitur tracking yang akan sangat menghemat waktu kita ketika kita ingin berinteraksi dengan seorang NPC yang spesifik. Pet bakal melacak lokasi seorang NPC yang telah kita tentukan dan tinggal kita ikuti saja di mana pet ini bakal membawa kita. Dan fitur ini sangat sering gue gunakan. Sekarang kita bahas mapnya. Ekspektasi gue jujur B aja di awal kalau ngomongin mapnya. Karena awalnya gue berpikir dikarenakan ini settingnya cuma di sebuah desa, jadi gue nggak terlalu ambil pusing dengan map yang bakal disediakan. Tapi ternyata mapnya bisa dibilang cukup luas untuk game semacam ini. Dimulai dari desa Monburi itu sendiri, dan area luar desa yang dibagi menjadi 3 area, yaitu area perhutanan, area hutan bersalju, dan juga padang gurun. Tapi kita nggak bakal langsung bisa mengakses ketiga area sekaligus. Karena kita harus mencapai dan menyelesaikan misi tertentu untuk membuka area-area lainnya. Dan tiap areanya juga bakal punya material dan monster yang berbeda-beda. Jadi gue sarankan untuk berfokus mengupgrade persenjataan kalian terlebih dahulu, seperti kapak dan kawan-kawannya. Biar proses grinding kalian makin cepat dan memudahkan kalian juga untuk progres game kalian. So, kesimpulannya, Potion Farm itu fun banget menurut gue. Gue menikmati semua yang ada di game ini. Walaupun ada beberapa kekurangan yang setidaknya masih bisa gue maklumi. Apalagi beberapa kekurangan itu bisa ditutupi dengan visual yang sederhana tapi memanjakan, gameplay yang santai, dan minigame yang bejibun. Disertai dengan tema cerita yang jarang digunakan video game pada umumnya. Membuat gue suka banget dengan game yang satu ini. Intinya kalau kalian mau game yang bertipe Harvest Moon tapi udah bosan dengan sistem yang itu-itu aja, gue rasa Potion Farm bisa jadi opsi alternatif buat kalian. At least untuk mengisi kegabutan kalian di waktu luang. Apalagi game ini juga bakal bersahabat sekali dengan laptop-laptop yang, ya, you know lah. So, itulah dia review gue untuk Potion Farm ini. Jika kalian sekiranya punya pendapat kalian ataupun ingin menambahkan sesuatu atau bahkan ingin mengkoreksi pendapat gue, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk follow fanpage Facebook gue di The World of Galen dan Instagram pribadi gue di @themagnificentgalen. So, I think that's it for today. Mr. Vanilla undur diri and see ya.